Kita ke Sidoarjo pemirsa, tim SAR gabungan terus berupaya melakukan pencarian santri korban runtuhnya gedung Ponpes Al-Kozini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Hingga saat ini total 3 orang dinyatakan meninggal dunia. Korban meninggal dunia akibat ambruknya bangunan musola Pondok Pesantren Al-Kozini di Sidoarjo, Jawa Timur bertambah 2 orang. Informasi didapatkan dari RSUD Notopuro. 2 korban bernama Muhammad Mashudul Haq, 14 tahun, warga Dukuh Pakis, Surabaya, Jawa Timur, dan Muhammad Soleh, 22 tahun, asal Bangka Belitung. Sebelumnya 1 korban dilaporkan lebih dulu meninggal dunia atas nama Alvan Ibrahimovic, 14 tahun, asal desa Lomair, Kecamatan Blega. Musibah ini diperkirakan terdapat 140 santri yang turut menjadi korban. ...102 diantaranya telah berhasil dievakuasi, sementara 38 korban lainnya diduga masih terjebak di reruntuhan dan proses evakuasi masih berlangsung hingga saat ini. Upaya pencarian santri korban runtuhnya gedung Ponpes Al-Kozini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur hingga Selasa pagi masih terus berlangsung, dan dalam pencarian tersebut tim evakuasi sempat berkomunikasi dengan 2 orang korban hidup yang masih terjebak di bawah reruntuhan bangunan. Yusuf, umurmu berapa? 16 tahun. Apa yang luka? Nggak ada. Ya? Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya? Haikal? Kamu yang sakit apa, nak? Semuanya sakit. Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar. Ini yang satu sudah selamat. Kamu sabar ya. Sabar ya, nak ya. Aku Ajis dari Rescue Surabaya ya. Sabar ya, ini usaha. Korban ambruknya gedung Ponpes Al-Kozini, Buduran, Sidoarjo ditemukan dalam kondisi hidup di bawah reruntuhan bangunan. Bahkan tim evakuasi sempat berkomunikasi dengan 2 korban, yakni Yusuf dan Haikal, yang diketahui salah satunya berusia 16 tahun. Dalam komunikasi antara petugas Rescue Surabaya dan para korban, petugas berusaha menenangkan para korban dan memberi semangat sambil berusaha lakukan penyelamatan. Tim evakuasi gabungan dari Basarnas, BPBD Jatim, dan tim SAR TNI Polri hingga Selasa pagi masih terus lakukan upaya pencarian korban. 2 alat berat disiagakan di sekitar lokasi runtuhan gedung. Namun karena diduga masih ada korban hidup di bawah reruntuhan, alat berat belum digunakan. Korban ambruknya gedung Ponpes Al-Kozini, Buduran, Sidoarjo hingga saat ini diindikasi masih banyak yang hidup di bawah reruntuhan bangunan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Prabowo Putra, iNews melaporkan. Dari data sementara, ada sebanyak 50 santri korban luka tertimpa reruntuhan di Pondok Pesantren Al-Kozini. Seluruh korban mendapat perawatan di Rumah Sakit Islam Siti Hajar. Dari catatan pihak rumah sakit, sejak peristiwa ambruknya musola milik Ponpes Al-Kozini pada Senin sore, Rumah Sakit Islam Siti Hajar telah merawat 50 korban. Dari jumlah tersebut kini tersisa 9 korban yang tengah dirawat intensif. Lainnya sudah diperbolehkan pulang karena hanya mengalami luka ringan. Dari 9 orang, 4 diantaranya luka berat yang dijadwalkan operasi karena patah tulang. Pihak rumah sakit juga belum bisa memastikan kapan para korban yang tengah dirawat diperbolehkan pulang karena masih menunggu perkembangan lebih lanjut. Duka cita mendalam dirasakan warga dan keluarga santri di Bangkalan, Jawa Timur yang menjadi korban ambruknya musola Pondok Pesantren di Sidoarjo. Korban langsung dikebumikan di kampung halamannya setelah sempat disolatkan di rumah duka. Diiringi hujan, jenazah Maulana Alvan Ibrahimovic, salah satu santri yang menjadi korban musibah ambruknya Ponpes, tiba Selasa dini hari di Kampung Tangkel, Desa Lomair, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan. Sejumlah kerabat dan warga meramaikan rumah duka. Usai disemayamkan, jenazah almarhum dimakamkan di kompleks pemakaman desa setempat.
Proses pemakaman yang awalnya akan dilakukan Selasa pagi hari dipercepat hingga pemakaman dilakukan pada malam hari. Pihak kepolisian setempat masih menelusuri informasi terkait identitas santri korban lain di wilayah Blega Bangkalan selain Maulana Alvan Ibrahimovic. Untuk yang saya dapat informasi itu, yang di Lomair itu ada satu, terus informasinya lagi ada salah satu desa, cuman tidak hanya mengalami luka-luka aja. Almarhum Maulana Alvan Ibrahimovic, 14 tahun, adalah santri yang baru masuk ke Pondok Pesantren Al-Khosini, Buduran, Sidoarjo 4 bulan lalu. Ia merupakan putra pertama dari pasangan Rizal Maulana dan Siti Wardah. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Menyusul robohnya bangunan musola yang terjadi di Ponpes Al-Khosini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur pada Senin sore menyisakan luka yang mendalam. Pihak Ponpes mengaku pembangunan musola telah berjalan selama 10 bulan. Proses evakuasi terus dilakukan oleh tim BPBD Jatim untuk mencari korban tertimbun bangunan musola yang roboh di Ponpes Al-Khosini, Buduran, Sidoarjo. Pengasuh Ponpes Al-Khosini, Kiai Haji R. Abdussalam Mujib mengatakan bahwa proses pembangunan musola telah berjalan selama 10 bulan dan rencananya tidak akan menggunakan atap, namun akan dibuat hall. Saat kejadian, para santri yang menjadi korban tengah menjalani sholat asar dan sebagian tengah bersantai di musola yang belum selesai dibangun tersebut. Dengan adanya musibah ini, pihak Ponpes menghentikan proses belajar mengajar sementara dan akan memfokuskan dalam proses pencarian. Pihak Ponpes juga mengharapkan wali santri untuk bersabar atas musibah yang terjadi. Selesai itu, sudah selesai. Baru selesai ya? Katanya selesai hari ini berarti ya? Dengan caranya berarti selesai hari ini? Selesai karena iya. Jadi bangunannya punya izin atau... Nah itu nggak tahu. Saya kira enggak lah. Di sini semuanya sama. Izin nggak pakai. Jadi sepertinya ini penopang cor tidak kuat di atas ini. Jadi mendekat ke bawah seperti bom di bawahnya. Itu. Izin pakai untuk penambahan lantai ini, rencana lantai 3 ini mulai dari kapan? Apa ini? Yang bertahap mulai penambahan pembangunan dari atas 10 bulan. 10 bulan. Bangunan masih belum stabil, jadi alat berat dipakai untuk mencoba menyangga titik-titik yang sangat rentan itu tadi. Oksigen dan minuman dipastikan bisa kita berikan, harus bisa diberikan kepada anak yang masih terjebak di dalam. Ya. Informasi yang Pak Wagub terima, ada berapa korban di dalam ini? Ini masih kita pastikan. Ya, mohon doanya teman-teman. Kita fokus satu komando dipimpin oleh Basarnas, Pak Didit namanya. Beliau memimpin, tapi semua elemen BPBD, Kabupaten, Provinsi, dan TNI Polri turun untuk memastikan operasi ini dapat full dukungan peralatan dan personil. Terkait masalah konstruksinya, ini besi-besinya juga ada. Maka dari itu kita membuat kondisinya besi, ada besi 6, 10. Nah ini standar konstruksinya itu tidak sesuai. Ya. Mestinya kalau ada izin semuanya kita akan mengeluarkan terkait INP-nya ya sesuai dengan konstruksi. Kalau kelihatannya ini kan konstruksinya belum berizin kemarin karena tampaknya cukup. Baik, berarti renovasi bangunan ini nggak ada izin dari Pemkab atau bagaimana Pak Bupati? Kalau ini kita belum memastikan ya, coba nanti kita pastikan ya, apakah ini ada izinnya atau tidak. Kalau biasanya pondok itu dibangun dulu baru izin. Nah, biasanya seperti itu. Nah, mana hari ini kita berupaya semaksimal mungkin gimana cara menyelesaikan persoalan yang ada rubuhnya masjid yang ada di Pondok Al-Khosini. Karena ini masih ada anak kecil, masih ya. Nah ini kita alat berat kita upayakan hari ini dan segera datang biar karena kita ada cepat. Dari informasi yang ada bangunan baru ini tadi ada aktivitas atau enggak Pak Bupati ya? Ini tadi kan anak-anak kan sholat. Ya anak-anak sholat, akad busana. Ya ada tor di atas, akhirnya rubuh semua. Nah ini kita perkirakan yang lebih hampir 300-an barangkali ya. Ini kita masih belum tahu. Semuanya bersaing, nanti dulu aja kita tidak bisa menyampaikan, gitu ya. Iya. Kemudian tindak lanjutnya sendiri bagaimana dari Pemkab Sidoarjo dengan kejadian ini, Pak Bupati? Ini kita sudah menyiapkan, nah kita siapkan, nanti kita mitigasi ya.
terkait bangunannya seperti apa kita belum tahu ya. Dan nanti kita mitigasi hasilnya seperti apa, dan nanti ini dimandatkan oleh Pak Wagub. Intinya kita akan mengikuti proses seperti apa, biarkan nanti dan